Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang kebijakan sosial dan perencanaan program. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Gita Komal Lorenza. Saya sebagai moderator dan juga teman-teman saya yang lain dari kelompok 5 ada Wahyu Ramadias, Anif Ma'asaroh, dan Inayatul Nafisah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan sosial. Di negara berkembang, masalah sosial konvensional seperti kemiskinan, pengangguran, perilaku menyimpang, kenakalan remaja, dan keterbelakangan masih belum sepenuhnya teratasi. Masalah sosial kontemporer seperti perdagangan manusia dan eksploitasi terhadap anak, perlakuan salah terhadap anak atau pasangan kini muncul mewarnai fenomena kehidupan masyarakat modern. Untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah sosial tersebut, yang diperlukan adalah perangkat dan sistem yang dapat mendukung peningkatan taraf hidup, menjamin keadilan sosial, dan memperluas kesempatan bagi setiap orang untuk mengembangkan secara maksimal kapasitasnya sebagai warga negara yang sehat, terdidik, partisipatif, dan mampu menjalankan peran-peran sosialnya di masyarakat. Kemudian, hadir kebijakan sosial sebagai cara untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial bagi semua golongan masyarakat yang mempermudah dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi perubahan sosial. Dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan suatu perangkat dan sistem yang dapat mengarahkan dan menerjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial. Menurut Marshall tahun 1965, kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan. Selanjutnya, tujuan-tujuan kebijakan sosial. Kebijakan sosial sendiri senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yaitu memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial. Tujuan pemecahan masalah mengandung arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan karena ada sesuatu keadaan yang tidak diharapkan, misalnya kemiskinan atau kejadian yang bersifat destruktif atau patologis yang mengganggu dan merusak tatanan masyarakat, misalnya kenakalan remaja. Tujuan pemenuhan kebutuhan mengandung arti menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan, baik dikarenakan adanya masalah maupun tidak ada masalah, dalam arti bersifat pencegahan atau pengembangan. Secara lebih rinci, tujuan-tujuan kebijakan sosial adalah mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri, melainkan harus melalui tindakan kolektif. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan individu atau sosial, mengurangi kedisfungsian individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal, personal, maupun eksternal struktural. Yang keempat, meningkatkan situasi dan lingkungan sosial ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan. Yang terakhir yaitu menggali, mengalokasikan, dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. Terima kasih. Selanjutnya, perencanaan sosial. Perencanaan sosial adalah proses membuat rencana sosial. Sebagaimana tercermin
dari pernyataan Conyers 1984. Perencanaan sebaiknya tidak dipandang sebagai aktivitas yang terpisah dari kebijakan, tetapi sesuatu bagian dari proses pengambilan keputusan yang amat kompleks yang dimulai dari perumusan tujuan kebijakan serta sasaran yang lebih luas, kemudian dikembangkan melalui tahapan di mana tujuan kebijakan ini diterjemahkan ke dalam bentuk rencana yang lebih rinci bagi program dan proyek khusus, yang selanjutnya dilaksanakan secara nyata. Gambaran ini menunjukkan bahwa perencanaan dan kebijakan dalam arti pengambilan keputusan bertalian secara erat, di mana perencanaan sosial merupakan suatu aktivitas yang melekat pada proses perumusan kebijakan. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada perbedaan kebijakan sosial dan perencanaan sosial dilihat dari pendekatannya. Sebelumnya, dapatkah kita membedakan atau memisahkan salah satu antara perumusan kebijakan dan perencanaan? Secara teoretik dan dalam hal tertentu, hal ini dimungkinkan. Kebijakan dan perencanaan dapat dilaksanakan dalam waktu yang berbeda atau oleh orang yang berbeda pula. Untuk melihat bahwa kebijakan sosial dan perencanaan sosial dibuat secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda, terdapat dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan pertama melihat perencanaan sebagai suatu proses kegiatan dalam perumusan kebijakan sosial. Secara sederhana, kita dapat menyatakan bahwa perumusan kebijakan adalah membuat keputusan tentang jenis perubahan atau perkembangan yang diinginkan, sedangkan perencanaan adalah suatu proses penentuan tentang bagaimana mewujudkan perkembangan yang paling baik. Sebagai contoh, kebijakan di sektor kesejahteraan sosial menyatakan bahwa pelayanan sosial akan lebih diprioritaskan bagi perubahan atau perawatan dan perlindungan anak untuk perawatan jompo. Maka berdasarkan kebijakan tersebut, dilakukanlah perencanaan sosial yang termasuk pembuatan keputusan tentang bagaimana anggaran harus dialokasikan pada periode tertentu, bagaimana lembaga-lembaga sosial bagi anak harus dibangun dan diperbanyak, bagaimana para pekerja sosial harus meningkatkan dan seterusnya, dengan maksud untuk melaksanakan kebijakan di atas. Pendekatan pertama ini menempatkan kebijakan sosial sebagai rencana induk yang dijadikan patokan dalam perencanaan sosial. Perencanaan sosial dipandang sebagai bagian dari dan dilakukan setelah kebijakan sosial. Kemudian pendekatan kedua melihat sebaliknya, bahwa kebijakan sosial merupakan bagian dari perencanaan sosial. Kebijakan sosial dilihat sebagai produk yang akan dihasilkan oleh atau setelah perencanaan sosial. Mengacu pada contoh di atas, maka perencanaan sosial dibuat sebelumnya untuk menentukan prioritas dan tujuan pelayanan sosial, apakah untuk anak atau untuk jompo. Lebih jauh, operasional kebijakan dan perencanaan sosial baik menurut pendekatan pertama maupun kedua dirumuskan dalam bentuk pelayanan sosial atau program sosial. Pelayanan sosial di sini dilihat sebagai seperempat usaha, upaya, atau kegiatan yang terorganisir yang di dalamnya memuat berbagai program sosial. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan salah satu atau lebih dari program sosial tersebut, dibuatlah proyek sosial yang merupakan kegiatan yang memiliki cakupan wilayah dan penyu waktu tertentu. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata dari saya ataupun teman-teman saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan juga Pak Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.